bagi Mark Klok. Iya. Yang artinya membuat dia di laga berikutnya harus absen. Kartu kuning kedua pemirsa. Dan harus keluar. Artinya kartu kuning kedua terkena juga kartu merah dan harus keluar. Kartu 3 pemirsa. Ciro Alves. Apa yang terjadi sebenarnya sepertinya? Iya. Dan itu dia. Ada ya. Ada sentuhan sebenarnya ini. Untuk Persib Bandung, David Da Silva angkat bola. Berbahaya. Ciro kepada Mark Klok. Ini sudah 2 kali terjadi. Sudah 2 kali. Kayaknya harus sering nongkrong bareng Kurang juga. ngobrol ini. Cium tangan dulu ya. Coach Janur ya. Pertandingan Persib Bandung versus Persikabo masih jadi perbincangan di kalangan supporter, karena menjadi salah satu pertandingan paling dramatis Persib Bandung. Beberapa momen menjadi sorotan, dari mulai dihujatnya Deddy Kusnandar, 2 keputusan aneh wasit yang merugikan Persib, penampilan Mark Klok yang menjadi sorotan, sampai momen David Da Silva mencium tangan Coach Jajang Nurjaman. Semuanya akan kita ulas sebagai berikut. Persib Bandung mengemas kemenangan meyakinkan atas Persikabo Bogor 1973 dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Maung Bandung langsung gencar menyerang area pertahanan Persikabo. Anak asuh Bojan Hodak langsung mendapat peluang ketika kiper Syahrul Trisna Fadilah melanggar David Da Silva di dalam kotak penalti. Da Silva mengambil eksekusi tendangan 12 pas. Penyerang asing asal Brasil itu mengubah kedudukan setelah sepakannya mengecoh Syahrul. Sebuah kans didapat Laskar Pajajaran melalui sepakan bebas Kevin Stevens yang masih bisa ditangkap Kevin Mendoza pada menit ke-29. Pada menit ke-36 Persib harus bermain dengan 10 orang karena Deddy Kusnandar mendapat kartu kuning kedua. Persikabo mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, namun Persib tampil bertahan cukup baik. Manahati Lestusen dan kawan-kawan kesulitan mencari celah di lini pertahanan Pangeran Biru, dan skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua Persikabo melanjutkan upaya menyamakan kedudukan. Kevin Stevens dan Frankie Misa melepas tembakan yang belum bisa mengubah skor. Ketika gelombang serangan Persikabo menerpa, justru Persib yang bisa menambah gol. Sebuah serangan balik cepat dari sisi kanan, Ciro Alves melepas umpan yang dituntaskan Stefano Beltram pada menit ke-58. Persib bahkan bisa mencetak gol ketiga, juga melalui skema serangan kilat. Da Silva yang menerima bola di daerah pertahanan Persikabo mencoba melepaskan sepakan spekulasi. Bola melenting mengenai Didik Wahyu dan kemudian menukik masuk ke gawang Persikabo pada menit ke-66. Laga lantas berlangsung sengit. Kedua kubu sama-sama menampilkan permainan terbuka. Kans dimiliki Persikabo dan Persib. Pemain pengganti Yandi Sofyan mencetak gol ketika waktu normal masih menyisakan 4 menit lagi. Skor 3-1 menjadi hasil akhir pertandingan Persib Bandung versus Persikabo 1973. Kendati begitu, beberapa momen menjadi sorotan bobotoh dan ramai diperbincangkan di media sosial. Dan berikut momen-momen menarik di laga Persib Bandung versus Persikabo 1973. Kartu merah Deddy Kusnandar, sang pemain minta maaf, namun tetap dihujat bobotoh. Salah satu pemain yang beberapa pertandingan terakhir bermain luar biasa adalah Deddy Kusnandar. Peran Deddy Kusnandar sangat vital, sehingga begitu terasa ketika ia ditarik keluar Bojan Hodak permainan Persib seperti tak berirama. Pujian pun sempat dilayangkan Bojan Hodak kepada pemain asal Jatinangor itu. Namun nampaknya nasib kurang beruntung menimpa Deddy Kusnandar pada pertandingan ini, karena mendapat kartu merah dan memaksanya untuk mandi lebih cepat. Seusai babak pertama, para bobotoh menyerbu akun Instagram Deddy Kusnandar dengan komentar-komentar negatif. Bobotoh menyalahkan Deddy Kusnandar yang bermain terlalu barbar, sehingga membuat Persib merugi, dan harus bermain dengan 10 orang pemain. Seusai laga, Deddy Kusnandar meminta maaf melalui Instastory akun Instagram pribadinya. "Minta maaf teman-teman, banyak-banyak terima kasih perjuangannya," tulis Deddy Kusnandar. Kartu kuning ke-7, Mark Klok absen di laga versus Bayangkara FC. Pada pertandingan Persib versus Persikabo, Mark Klok mendapat hadiah kartu kuning karena melanggar dengan keras pemain Persikabo. Kartu kuning tersebut merupakan kartu kuning ke-7 Mark Klok di musim ini dan memaksanya harus absen di laga versus Bayangkara FC. Bobotoh soroti wasit Gideon karena 2 keputusan aneh yang merugikan Persib.
Wasit yang memimpin laga Persib versus Persikabo, Gideon Dapaherang menjadi sorotan Bobotoh. Bagaimana tidak, setidaknya dua momen yang jelas di depan mata pelanggaran Persikabo dibiarkan begitu saja, sehingga merugikan Persib Bandung. Pada momen pertama, saat Ciro Alves dijatuhkan di kotak penalti, wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Padahal dilihat dalam tayangan ulang, kaki pemain Persikabo jelas menerjang kaki Ciro Alves, bukan bola. Bahkan komentator yang bertugas pun sepakat, jika itu pelanggaran dan harusnya penalti. Iya. Iya. Dan, itu dia. Fotonya ada ya. Ada sentuhan sebenarnya ini. Sedangkan di momen kedua, saat David Da Silva memberi umpan ke kotak penalti, pemain Persikabo dengan sengaja menahan bola dengan tangan. Para pemain Persib pun sempat protes, bahkan wasit Gideon pun sempat mendapat masukan dari hakim garis bahwa itu handsball. Namun, wasit Gideon tetap pada pendiriannya tidak menganggap hal tersebut pelanggaran dan memilih meneruskan pertandingan. Atas dua keputusan keliru tersebut, membuat Bobotoh murka. Bobotoh lalu memberi komentar negatif untuk wasit yang memimpin laga tersebut. Seperti kebingungan, penampilan Mark Klok jadi sorotan. Penampilan Mark Klok di laga versus Persikabo memang tidak sebagus penampilan biasanya yang ia tunjukkan. Bahkan Bungkus Naemi komentator pada laga tersebut menyadari, dan menyebut Mark Klok seperti kurang ngobrol. Ciro kepada Mark Klok. Ini sudah dua kali terjadi. Sudah dua kalinya. Kayaknya harus sering nongkrong bareng Kurang juga. ngobrol ini. Namun penampilan Mark Klok tersebut beralasan, setidaknya itu yang diungkap Bojan Hodak ketika sebelum laga ini dimulai. Bojan Hodak menyebut, Mark Klok sedang cedera, dan menyebut bahwa sang pemain dipaksakan tampil di dua laga terakhir dengan cara meminum obat penahan rasa sakit. Oleh sebab itu, Bojan Hodak sempat ragu melepas Mark Klok ke timnas Indonesia yang akan berlaga versus Vietnam. Mark Klok sedang dalam kondisi sulit karena cedera yang dialaminya. Kami harus melihatnya dan melakukan MRI bersama dokter karena dia selalu menggunakan obat penahan sakit, papar Hodak. David Da Silva cium tangan Jajang Nurjaman. Pada pertandingan Persib versus Persikabo, terdapat momen yang cukup menarik, di mana sang predator Persib, David Da Silva mencium tangan pelatih Persikabo Jajang Nurjaman. Rupanya, DDS dan Jajang Nurjaman pernah satu tim saat di Persebaya dulu, tepatnya tahun 2018. Bahkan saat itu, David Da Silva merupakan anak kesayangan Jajang Nurjaman saat masih menukangi Persebaya. Cium tangan dulu ya. Coach Janur ya. All our minds, we put the